Gemblaknya siapa? Kalau kelihatan tidak matching, tidak style, wow, matilah. Gengsinya seperti itu ya. Jadi ini harus benar-benar terjaga, terawat. Itu sampai benar-benar itu dalam kehidupan. Kemudian misalnya di waktu-waktu tertentu pasaran. Ning desa kan luar biasa kan pasar itu sudah ditunggu-tunggu. Kalau pasaran nanti pasti ayo besok diajak gemblak kita ke pasar, itu 5 orang atau 6 orang warok dibawa ke sana, itu digonceng nih, dipalakan itu, kalau sepeda dipalakan itu dengan topi mores, kacamata hitam, udah nanti di sana pasti ya kumpul banyak orang itu yang juga sama, mereka akan unjuk mengeluh-ngeluhkan show of force gitu ya. Seperti off. itu, memang begitu, saling mengenalkan diri, perkenalan dari mana, oh kulo saking Sambeng, oh kulo saking Balong, oh kulo dari mana, gitu di satu tempat misalnya, seperti itu ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk korelasi antara warok dengan gemblak itu, Pak, hubungannya antara warok dengan gemblak kan? Hubungan yang seperti apa yang dimaksud? Hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya dia hidup di sini, oh ini sebagai anak saya, jadi kemanapun kemanapun waroknya dia akan diajak. Misalnya, oh saya mau kerja kemana, diajak. Ya, seperti bahkan anaknya sendiri kalah. Ya, misalnya saya warok akan giliran dapat gemblak untuk 2 malam ini ya. Tempat tidur saya khusus. Tempat tidur khusus dibersihkan, diberi pengharum. Istri saya besok harus masak yang enak-enak, mungkin beleh pitik, karena kalau itu selama 2 hari itu akan dijamu yang istimewa banget, Jadi melebihi anaknya, perhatiannya warok itu. Jadi seperti kayak kebanggaannya itu, Pak ya? Ya, karena gengsi seorang Ponorogo itu bagaimana ketika bersama gemblaknya itu luar biasa, kebanggaannya seseorang warok itu nggak bisa terbayangkan. Kalau warok itu tidak punya gemblak berarti bener-bener nggak gimana, Pak ya? Berarti ya loro-loro ning atunggal, dalam artian seperti Minak Jinggo Dayun ya. Bagaimana Minak Jinggo kalau tidak ada dayun? Lemprek kan? Kalau boleh saya meminjam istilah, ya seperti itu Minak Jinggo Dayun, antara warok dan gemblak itu seperti, jadi antara satu dan satunya itu saling auranya menjadi satu. Oke, jadi gemblak itu bukan seperti yang kita kira sebenarnya, Pak. Gemblak itu yang memang mengira gimana? Karena banyak yang kira bahwa gemblak itu gemblak itu bahkan ada yang konotasinya gemblak itu selain kemayu justru lebih ke saya potong ya. Enggak kemayu loh. Kemayu itu pada saat show nari jadilan. Di luar. Karena itu ya dia handsome, anak band. Kalau saya mau menjelaskan gimana? Jadi gemblak itu anak band kalau sekarang. Maco, cakep. Jadi di luar ketika dia kemayu, ketika menari dalam kapasitas dia itu menari jadilan itu. Jadi enggak selamanya harus kemayu, harus berdandan seperti. Jadi itu hanya pada waktu show dalam pertunjukan Ponorogo, karena temanya reog itu jadilan itu memiliki 2 karakter, kadang-kadang kemayu, lemah gemulai, kadang-kadang tegas, kan begitu kan. Nah, dia keperluannya kemayu itu di situ. Kalau sudah tidak menari jadilan ya biasa seperti kalian ini. Seperti kalian ini. Karena setelah 2 tahun dia akan dikembalikan pada orang tuanya. Dia menjadi sinoman di desanya, menjadi jejaka. Kemudian dia akan nikah. Kemudian dia akan membangun keluarga sesuai dengan nasib mereka sendiri-sendiri, seperti itu. Dan gemblak nanti kalau udah menikah apakah bisa menjadi tingkatannya, kalau dia tirakat, dia melakukan laku tertentu bisa menjadi warok seperti itu? Tergantung pilihannya. Kalau memang dia ingin kebudayaan itu dimunculkan oleh dirinya, bisa juga seperti itu. Oh, aku pengen menjadi tukang kayu, dia akan menjadi tukang kayu. Oh, aku ingin menjadi petani, dia akan menjadi petani. Oh, aku pengen jadi pamong, dia pamong. Oh, aku pengen melanjutkan sekolah lagi misalnya ini sesuai dengan zamannya loh. Akhirnya, oh aku ada sekolah banyak, teman saya yang jadi tentara, yang jadi polisi banyak.
jadi guru ada. Jadi sesuai pilihan hidup dan nasibnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Karena banyak yang mengira tuh gemblak itu harus kemayu, harus Oh, selamanya ke cewek-cewek. Oh, bukan. Salah itu. Oke. Seperti itu. Lihat saja, saya tunjukkan beberapa teman, ya, silakan dihubungi, silakan dicek untuk menepis anggapan yang salah itu, ya. Ada Mas Toto, ya. Ada Mbak Cikun, ada Pak Timan, banyak mereka menjadi pengusaha, mereka menjadi, ada Mas Juki, ya, banyak sekali. Ada Mas Sidno ini jika sekarang pengusaha menjadi pengusaha roti, ada banyak. Jadi nggak bener. Lah sekarang kalau Kemayu itu, apakah ada di Ponorogo ini mantan gemblak? Kalau Kemayu kan kelihatan banget orangnya. Oh iya. Ada nggak? Oh, nggih. Nah itu aja. Jadi Kemayunya itu dalam rangka dia berperan menjadi penari jadilan. Dia cowok. Ya menikah, ya punya anak, ya punya keluarga. Seperti itu, lantas gini, Bang. Saat gemblak itu memang katakanlah digembleng ya selama 2 tahun, kemudian itu dijadikan seorang yang luar biasa oleh Warok. Bisa dibilang gitu. Kenapa kok mulai luntur gemblak itu? Sekarang mulai tidak ada. Begini, di depan saya katakan tadi, sejalan dengan perkembangan zaman, agama sudah luar biasa, ada syiar-syiar Islam kepada masyarakat di desa, kemudian ada instruksi presiden untuk mendirikan SD-SD di setiap desa. Berapa banyak SD di desa-desa? Anak-anak kan bisa sekolah dong, ya kan? Iya, sekolah. Ketika mereka sekolah, asik sekolah, mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Anda pun, ya, kan sekolah setelah dari SD kemudian SMP, setelah SMP SMA, setelah SMA kuliah. Mana ada waktu? Ya. Dan usia gemblak itu mulai berapa, Pak ya? Antara 13 sampai 17. Jadi mungkin kalau dia usia 13, ya, 13, 14, 15 sudah selesai. Kalau dia usianya 15, 16 selesai. Belum kitan. Kalau udah kitan enggak bisa. Oh, yang penting sebelum kitan. Sebelum kitan, sebelum balik kayaknya begitu ya. Sebelum kitan, lalu sudah kitan dikembalikan kepada orang tuanya. Sudah tidak pantas menurut kriteria. Menurut kriteria yang dipilih para orang-orang dalam dahulu, ya pokoknya kalau sudah dewasa ya enggak pantas. Karena dia sudah mempersiapkan masa depannya untuk nikah. Kalau seperti itu. Dan akhirnya diganti dengan jadil cewek, jadil wanita, pelaku seni untuk memerankan karakter jadil ini kan akhirnya itu ada ceritanya sendiri. Sekarang kita ngomong jadil. Nah, ketika anak-anak sekolah, mereka pengen kehidupan yang lebih bagus, memiliki pekerjaan yang tetap, bagaimana ya nasib Riok Ponorogo? Pertanyaan begitu kan? Nah, kalau sudah tidak ada gemblaan, tidak ada jadilan laki-laki, Riok ini kan mati. Nah, ini juga ada cerita. Dulu sekitar tahun 85, ya, ketika Pekan Raya Jakarta di Halim Perdana Kusuma kalau tidak salah, lupa. Itu opening seremonialnya adalah Riok Ponorogo. Ya. Katakanlah 100 unit untuk pembukaan karena ada Presiden Soeharto yang buka. Kalau 1 unit Riok Ponorogo itu ada 2 jadilan, 1 unit. Kalau 100 berapa? 200, 300 sampai 300. Zaman itu, tahun itu gemblaan tidak ada, penari jadilan sebanyak itu ada. Sementara Riok harus tampil di sana. Bagaimana caranya? Itu juga pro kontra loh ya. Jadi yang masih loyal dengan aturan-aturan saklek tempo dulu bahwa Riok itu orang iso wong wedok kok nari jadilan. Itu juga ada seperti itu bapak-bapak Warok yang seperti itu. Kita memaklumi karena mereka cintanya seperti itu kepada kebudayaan dan mereka maunya Riok itu ya jadilannya laki-laki. Tapi kita beri pengertian, oke Bapak, oke sekarang kita mau main di Jakarta di hadapan Presiden. Tolong aku disiapkan 200 gemblak. Ora enek. Nah, akhirnya kan dengan diambil keputusan, oke, kita ajarkan pada anak-anak sekolah.
Iya. Bagaimana tanggapan anak-anak sekolah? Wow, angkat tangan, nggak mau semuanya. Untuk menjadi Gak mau, gembla. Malah nggak mau, Pak. Gak mau, apaan itu tariannya gembla, tarian kampungan, tarian desa itu kan. Sama, jadi memang gembla ini di tataran kampung di desa. Jadi kalau orang-orang anak pelajar itu sudah mindsetnya udah lain, pikirnya mereka modern. Oh itu keseniannya kampung, nggak mau dong. Terus kita beritahu bahwa ini kita akan nari, latihan nari di depannya Presiden Soeharto. Tidak dikasih tahu kalau tariannya jadilan. Kita tarian berkuda. Oh. Akhirnya jadilah itu yang dibawa, kita bisa memberangkatkan tim Riok Ponorogo untuk opening seremonial Pekan Raya Jakarta yang dibuka Presiden. Nah itu awal mulanya. Akhirnya ternyata ditarikan oleh perempuan itu lebih bagus, luasnya dapat. Nah berkembang sampai sekarang ini. Iya. Jadilan, seni jadilan yang perkembangannya begini. Ketika itu masih belum ada bentuk yang pasti tentang tari jadilan, karena memang bentuk tarian jadilan itu etan kali kulon kali berbeda loh ya. Oh, oke. Ya, istilahnya seperti itu. Etan kali itu kali sekayu ke sana. Ya. Nah, kulon kali ke sana. Nah, bagaimana ini berpikir? Akhirnya dibuat, ayolah kita yang mengerti tentang seni, yang perhatian seni, yang peduli dengan seni, ayo kita tata. Ditata gimana? Kita buat standar pembakuan gerakan Riok Ponorogo itu. Nah, akhirnya dibuat seperti itu. Nah, kemudian kebetulan ada festival Riok kan. Nah, jadi ini gerakan-gerakan Riok Ponorogo yang di standar bakukan ini bisa dipelajari untuk festival Riok Ponorogo. Nah, sementara gimana yang di kampung-kampung? Nah, itu yang seperti jadilan laki-laki. Nah, tetap berkembang mengacu pada jadilan tempo dulu laki-laki, ya itu dengan tetap pakai pakaian kebaya, ya seperti itu. Gerakannya juga yang kalem, seperti itu. Akhirnya kan ada perkembangannya dari jadilan tempo dulu atau jadilan pusaka yang dilakukan penari jadilannya oleh gembla itu tadi berkembang menjadi dua itu tadi kan. Yang satunya bentuk standar pembakuan yang dipakai untuk festival Riok itu, kemudian yang satunya ke bentuk ini gaya Riok Ki Ageng Kutu atau Riok Obyok itu aliran atau versi Ki Ageng Kutu. Kalau yang festival itu aliran Bantar Angin yang legenda perkembangannya kan seperti itu. Iya, ada tokoh. Kalau di Kutu hanya pembarong dan penari jadil aja. Seperti itu perkembangannya. Untuk perkembangan Riok yang aslinya penari jadil itu gembla diperankan oleh laki-laki. Kemudian pada waktu sudah cukup modern tahun 85 akhirnya karena kesulitan cari gembla akhirnya diperankan oleh perempuan. Ternyata semakin bagus, luasnya dapat. Saya dulu waktu kuliah aja sudah dewasa kan sebenarnya. Itu masih dipanggil. Saya masih dijemput di Surabaya sana. Rioknya main, ayo Bali. Gitu saya pulang. Ada tamu dari DPR pusat di Pendopo, Rioknya metu. Gitu, saya nari di Pendopo zaman dulu karena memang ini masa-masa komplang. Komplang itu belum ada penari yang masih perempuan juga nggak mau, masih belum seperti ini, masih malu itu keseniannya gembla, nggak mau seperti itu. Jadi setelah saya kuliah pun saya sudah ASN, saya sudah nggak tahu umur 21 saya sudah sudah kerja di pemerintahan. Saya itu masih diundang tuh. Waktu saya pertama kali kan di Pacitan, saya masih diundang. Jadi saya disuruh pulang ke Ponorogo itu di ngepos, Reokan di ngepos sana ada tamu atau ada acara apa saya lupa. Saya masih nari sana. Saya itu ketemu sama murid saya. Loh, itu kan Pak Dirman, murid saya Nawangan. Tahu dia ngikuti saya sampai selesai pertunjukan. Dia juga, loh, ternyata Pak Dirman nari reok ya. Itu karena memang waktu itu saya terpaksa karena gimana? Memang nggak ada penari. Nggak ada penari waktu itu. Kan bener-bener kita prihatin banget gitu. Sekitar tahun 86 87 itu saya saya sudah pegawai negeri itu. Saya sudah jadi guru. Itu saya masih menari. Masih diundang main reok jadilah lagi
di ngepost itu. Sampai juga ada guru saya SMP, Pak Asisno namanya, itu juga tahu. Dan sama Pak Yono ikut di belakang saya lah, Dirman Jadil itu jadi. Sampai sekarang masih disebut Pak Dirman Jadil. Iya, itu ada cerita ketika saya sekolah di SPG. Itu mungkin zaman dulu ya satu-satunya institusi pemerintah sekolah dalam hal ini yang menggelar mungkin satu-satunya SPG. Waktu itu mati tahun 83 ya. Iya. 83 saya kelas 1 SPG ya. Itu saya diminta untuk nari reog pada hari ulang tahun sekolah kalau nggak salah. Nah, waktu itu wali kelas saya tahu. Dirman Jadil ya. Sampai sekarang tadi sebutan Jadil itu dari Pak Mangun Utomo, sekarang budayawan mungkin ya. Jadi Pak Mangun Utomo itu yang membuat logo pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo itu loh. Oh iya. Ya, itu beliau yang memberikan nama Sudirman Jadil itu sampai sekarang itu ya beliau. Jadi teman-teman di sekolah Dirman Jadil seperti itu karena waktu itu aneh rasanya anak sekolah kok nari jadilan di biasanya di kampung di desa, tapi kok ini di sekolahan mungkin begitu. Apalagi, sama teman saya, pasangan saya, teman saya namanya Panut dari Grogol itu. Pengendangnya namanya Mas Ribut, sekarang profesor kalau nggak salah itu, dosen itu, dari Pulung itu. Ya, itu ada cerita khusus nama Sudirman Jadil. Sudirman Jadil. Yang akhirnya sampai sekarang karena waktu itu dibutuhkan penari jadil, terus di SPG, terus dilalah kersane kok yang jadil ini kok laki-laki, kayaknya seperti itu ya Pak. Tapi waktu itu juga masih laki-laki. Masih laki-laki. Belum ada 83 kan? 83 masih laki-laki, belum ada perempuan. Belum ada 83, belum ada. Tapi misal kalau kita analogikan bayang-bayang gitu Pak ya. Kalau seandainya 85 itu anak-anak perempuan memang benar-benar mau, katakanlah seperti itu. Enggak kok angel lah, orang angel, betul angel. Oke, kalau misal itu, apakah mungkin itu nanti akan digemblak 2 tahun gitu? Oh enggak. Beda dong. Gemblak ini sekali lagi ada laki-laki muda berparas tampan, usia antara 13, 14 atau 15 tahun yang jadikan anak Mas Warok selama 2 tahun itu, masa 2 tahun setelah selesai dia akan dikembalikan laki-laki muda. Berarti kalau untuk wanita memang tidak nih Pak ya? Oh enggak. Bahaya. Jadi itu tadi teman-teman sejarahnya dari gemblak yang akhirnya sampai sekarang ke jadilan modern, jadil obyok dan lain sebagainya. Yang awalnya laki-laki sampai pada satu waktu dibutuhkan penari jadil yang banyak tapi nggak ada laki-laki. Iya. Tadi disebut obyok ya. Iya. Jadilan obyok ini yang sekarang benar-benar menggema. Iya. Menggema. Ini juga ada ceritanya mengapa dinamakan obyok. Itu juga ada ceritanya. Jadi dulu yang dimotori oleh Pak almarhum Thoyib. Pak Toy itu pemain trompet dari mana itu, dari Sambit, wilayah Sambit sana. Ya, saya itu juga berteman sama beliau. Waktu itu beliau mengatakan, Mas Dirman, gerakan jadil kurung-kurung tok. Waleh iki tak isi ngene iki irama tayuban Mas. Serampat ya tak lebone menak ya jogeti Itu awalnya. Awalnya ketika dilepaskan oleh Mas Thoyib itu almarhum, ternyata kiri kanan yang tua-tua yang sepuh-sepuh itu seneng, kemudian itu enak ini teruskan sampai seperti itu. Nah, obyok itu mengapa dinamakan obyok itu dalam kamus buku bahasa Jawa bahasa Indonesia, obyok itu janggrungan itu tayuban. Jadi tarian yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki perempuan yang saling berhubungan, tarian pergaulan. Seperti itu. Karena saya tadi sempat lihat di Bau Sastro bahasa Jawa itu, ternyata obyok itu ada obyok-obyok sebenarnya. Katanya asalnya obyok-obyok itu ya maknanya tayupan, janggruan seperti itu, Pak. Oke, betul kan? Betul ya. Makanya cek ya. Saya pesan sama adik-adik, pokoknya cek ya. Jadi jangan, kalau perlu jangan hanya satu sumber, 5, 6
Di seluruh daerah Ponorogo bisa menjadi narasumber, bukan saya saja. Ya, sekali lagi ingat, jangan Sudirman saja, tapi banyak ya. Sebenarnya narasumber di Ponorogo itu hampir seusia saya loh ya, seusia saya itu masih ada, hampir mereka mengalami kultur budaya seperti itu. Hanya pinter-pinter approach pendekatan bagaimana adik menyampaikan maksud tujuan untuk bisa menggali sejarah tempo dulu yang pernah ada pada testimoni orang yang kita perlukan ilmunya. Terakhir nih Pak, ya. Untuk pesan-pesannya untuk remaja seusia kami nih yang lagi mencari-cari apa itu reog atau mungkin malah nggak tahu sama sekali reog itu yang kayak gimana dulu, reog yang kayak gimana, dan malah mungkin bodoh amat, mungkin bisa dikatakan ya ini kuno dan lain, ini bukan duniaku. Nah itu dari Pak Dirman sendiri Pak. Pesan saya, membaca itu penting. Baca dan komunikasi itu juga penting. Baca komunikasi ya. Pesan saya, pelajari kultur budaya yang ada di daerah kamu yang kamu sukai dengan mencari narasumber yang valid, yang benar ya, yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak akan ada lagi misunderstanding, miskomunikasi karena narasumber itu valid ya. Jadi jangan hanya satu orang, jangan hanya 2 orang, 3 atau 4 orang, itu akan lebih bagus ya. Seluruh Ponorogo yang di kampung-kampung di Jaya, insya Allah bisa menerangkan sepengetahuan mereka, sepengalaman mereka sesuai dengan yang mereka alami. Menarik sekali ini. Seperti itu yang disampaikan Pak Dirman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita ketahui kalau reog itu memiliki apa Pak ya, perkembangan zaman yang dinamis, sangat-sangat dinamis, dan kalau nggak kita jaga, itu malah bisa nanti hilang. Karena kalau kita lihat di zaman-zaman sebelumnya perubahannya cukup drastis seperti itu. Masih ada waktu satu lagi, ya. Jadi jangan khawatir tentang perkembangan reog, ini luar biasa ya. Tetapi bagaimana menjaga reog ini sesuai dengan tema, sesuai dengan pengertiannya. Seperti apa reog itu? Reog itu apa? Penari Ganongan itu siapa? Tokoh Ganongan siapa? Tokoh Jadilan itu siapa? Apa hubungannya? Bagaimana pertunjukannya? Itu harus dimengerti. Jangan sampai hanya menari saja tidak ngerti apa yang ditarikan. Nah, itu pesan terakhir dari Pak Dirman kepada teman-teman semuanya. Oke, kayaknya seperti itu. Terima kasih Pak Dirman karena udah diizinkan ngobrol-ngobrol dan dia sowan ke kediamannya juga. Terus teman-teman jangan lupa didengerin kita, podcastnya ada di Spotify. Bagi yang ada di YouTube jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Di komen juga siapa lagi yang harus kita datangi di sekitar Ponorogo. Mau ngebahas apa lagi silahkan di komen, dan jangan lupa ketik komennya, kita like juga, kita support juga kesenian-kesenian daerah dan Ponorogo tentunya. Tetap lestarikan budaya kita. Iya, sip gitu. Salam budaya. Salam budaya.